wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabagal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama akhina fillah Al-Habib Husain bin Hasan Al-Hamid matta'anallahu bituli hayatih, juga kepada sahibul bait Al-Habib Fahmi bin Taufik Al-Jufri matta'anallahu bituli hayatih, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah turunkan rahmat dan berkahnya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama kumpul di tempat yang mulia ini membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan berkahnya perkumpulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, dan Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Maulid ini, ya, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita berusaha agar hati kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta itu apa sih cinta? Hah? Ada yang tahu nggak cinta itu artinya apa cinta? Hah? Banyak tafsir, ya, cinta ini banyak tafsir. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu menghadapnya hati kepada sesuatu yang dicintainya dan terikat dengan sesuatu tersebut. Ketika sesuatu tersebut mendapat manfaat, maka dia mendapat manfaat. Ketika sesuatu tersebut mendapat kerugian, dia mendapatkan kerugian. Macam-macam tafsir cinta ini, ya. Nggak ada yang sepakat arti daripada cinta ini tadi. Nah, kalau kita dengar cinta itu seperti apa sih? Kita pernah dengar ceritanya Laila Majnun. Mungkin gak asing, ya, pernah dengar ceritanya Laila Majnun, Qais ibnul Mulawwah. Qais ibnul Mulawwah atau yang kita kenal dengan Majnun. Majnun itu artinya gila. Gila karena apa? Karena cinta kepada Laila. Nah, kenapa sampai gila begitu Majnun itu tadi? Padahal diriwayatkan, ya, dalam riwayat, dalam kitab-kitab itu
Laila ini orangnya jelek. Kita pikirkan Laila ini orangnya cantik, indah, kayak bidadari gitu. Enggak. Laila itu orangnya jelek. Ya, hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Itu Laila. Itulah Laila. Sampai satu waktu di kerajaannya Sultan Harun ar-Rasyid, ya, ini orang-orang di istana, apa namanya, ajudan-ajudannya Harun ar-Rasyid, semua orang di istana sibuk apa namanya mengumandangkan syairnya Laila Majnun. Syairnya guys Ibn Mulawah, karena mereka sezaman ya. Guys itu hidup di zamannya Sultan Harun ar-Rasyid. Jadi di istana nih orang-orang semua mengumandangkan syairnya guys si Majnun itu tadi. Tentang apa? Tentang Laila. Sampai dikatakan dalam syairnya Majnun ini tadi tentang Laila ini dikatakan begini. Laqad fuddilat Laila 'ala an-nasi mithla ma 'ala alfi syahrin fuddilat Lailatul Qadar. Sungguh, kata guys ini si Majnun ini tadi, sungguh Laila itu lebih utama daripada seluruh manusia yang ada. Sebagaimana Allah Ta'ala mengutamakan Lailatul Qadar di antara malam-malam yang lain. Ini pujiannya apa guys? Kepada Laila. Nah, orang-orang di istana itu mengumandangkan syair itu. Kemudian syairnya guys, mufallajatul asnan law anna rigaha tudawa bihil mauta lagamu minal gabari hiyal badru husnan wan nisa'u kawakibu fasyattana ma bainal kawakibi wal badar. Kata guys ini di dalam syairnya, mufallajatul asnan, Laila itu giginya renggang, yang sekiranya ludah yang keluar dari celah giginya itu diberikan kepada orang yang mati, niscaya mereka akan bangun dari kematiannya. Laila itu, kata guys, Laila itu ibarat bulan purnama yang sempurna cahayanya. Dan perempuan lain yang ada di dunia ini ibarat bintang-bintang. Maka alangkah berbeda, kata guys, cahaya bulan purnama dengan cahaya bintang. Kemudian Sultan Harun ar-Rasyid dengar syair-syair pujian guys ini kepada Laila. Sultan Harun ar-Rasyid kaget, kok ada perempuan cantik di negeri saya tapi saya belum pernah lihat. Dipikir Sultan Harun ar-Rasyid ini Laila itu cantik luar biasa, karena digambarkan apa bagai bulan purnama dan perempuan lain itu bagai apa bintang. Sultan Harun ar-Rasyid bingung, kok nggak tahu aneh di kerajaan aneh ini ada perempuan yang secantik Laila. Kemudian beliau suruh pengawalnya untuk mencari apa Laila, ya. Cari Laila sampai ketemu. Kemudian ketika Laila dibawa di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid, Sultan Harun ar-Rasyid kaget, loh kok ini Laila yang dibilang tadi, kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal seperti perempuan-perempuan Afrika dari Habasyah, Ethiopia. Kok yang begini dibilang cantik, kata Sultan Harun ar-Rasyid. Wah, marah Sultan Harun ar-Rasyid di situ. Kok bisa perempuan yang begini dibilang paling cantik di dunia oleh si guys ini tadi. Kemudian marah Sultan Harun ar-Rasyid, dipanggil guys. Dipanggil apa? Guys. Diseret itu guys ke hadapan Raja Sultan Harun ar-Rasyid, dikatakan dia, guys, engkau ini udah gila apa gimana? Masa iya perempuan seperti Laila yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, engkau bilang dia itu wanita paling cantik di dunia? Kemudian kata guys Ibn Mulawah atau yang kita kenal Majnun itu tadi, dia menjawab, wahai Tuan Raja, sekiranya mata hamba diletakkan di kepala Tuan, niscaya Tuan akan mencintai Laila sebagaimana saya mencintai Laila. Allah, itu cinta. Gak peduli jelek atau apa, seperti orang tua sama anak. Orang tua sama anak cinta apa enggak? Cinta. Mau anaknya jelek kek, mau anaknya bodoh kek, mau anaknya gimana kek, tetap apa? Cinta. Anaknya tiap hari diposting di WhatsApp, padahal nggak ganteng anaknya,
Padahal nggak cakep atau nggak cantik, tetap paling ganteng udah anaknya. Kenapa? Karena apa? Cinta. Jadi dalam makna cinta ini apa dah? Dalam, luar biasa gitu. Nah itu tadi cinta. Kemudian ini sedikit kita cerita tentang apa? Guys, apa namanya dan Laila, biar kita tahu itu apa artinya apa cinta itu tadi. Kemudian guys, ini si Majnun ini saking cintanya sama Laila, ya, saking cintanya sama Laila. Nah, insya Allah nanti kita bisa ambil pelajaran daripada ini. Bagaimana cara kita cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, guys, Ibn Mulawah ini si Majnun kan dia gila, ya, gila karena kecintaannya kepada Laila. Dia itu pernah satu waktu lagi dia itu duduk di padang pasir sambil dia memuji Laila, bersyair tentang Laila. Orang-orang banyak tuh yang ngumpul di sekitarnya guys Ibn Mulawah ini tadi, yang dengerin syair-syairnya. Nah, ketika itu ada seekor anjing datang menghampiri si Majnun ini tadi. Datang menghampiri si Majnun. Itu anjing, ya, diambil itu anjing oleh si Majnun tadi. Kemudian anjing itu dimandiin. Anjing itu dimandiin, diberi wewangian, dipakein kain, kayak dibajuin. Kemudian oleh guys tadi, guys makan roti dibagi dua sama guys, separuh buat dia, separuh buat anjingnya. Disayang ini anjing sehingga orang-orang di situ heran. Wahai guys, kenapa engkau perlakukan anjing ini sedemikian rupa? Ini kan anjing, bukan manusia, ngerti nggak? Dimandiin, dibersihin, dikasih minyak wangi oleh guys Ibn Mulawah, ya kan, dikasih makan paruan sama dia tuh, ya, sepotong-sepotong rotinya sama guys Ibn Mulawah tadi. Kok anjing itu tadi engkau perlakukan seperti ini, wahai Majnun, kata orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian si Majnun tadi jawab, ini anjing berasal dari kampungnya Laila, ya, anjing ini berasal dari kampungnya Laila. Karena dia datang dari kampungnya Laila, maka saya wajib memuliakan ini anjing dan saya cinta kepada ini anjing karena dia berkaitan dengan Laila. Subhanallah, ini cinta. Nah, ketika kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bulan Rabiul Awal ini, kita memuliakan bulan Rabiul Awal, kita mengagungkan bulan Rabiul Awal ini karena bulan Rabiul Awal berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, maka wajib pula kita mencintai sesuatu tersebut. Itu yang namanya cinta. Kalau dalam riwayat kita lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad, mereka mengorbankan harta bendanya, jiwa dan raganya betul-betul untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ketika peperangan Uhud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau punya pipi terkena anak panah sampai nembus gitu, anak panah di pipinya beliau. Ketika Nabi terperosok di satu lubang, orang-orang kafir Quraisy waktu itu mereka memanah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dihujani dengan anak panah. Tapi ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha atau Talha bin Ubaidillah. Itu ketika melihat anak panah mengarah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia langsung loncat ke hadapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hadang anak panah tersebut, jangan sampai anak panah tersebut terkena tubuhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Abu Dujana, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
ketika anak panah datang dari arah belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia korbankan badannya dihujani anak panah, asal jangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena anak panah tersebut. Ini cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah ditanya lagi, ngerti ya? Luar biasa kecintaannya. Nyawanya dikasih kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Talha bin Ubaidillah ketika melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin lemah di peperangan tersebut karena banyak darah yang keluar dari badannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka digendong Nabi Muhammad oleh Abu Talha. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Talha bin Ubaidillah, wahai Talha, wajib bagi engkau surga, wahai Talha. Orang-orang yang mencintai Nabi tidak akan pernah kecewa, dan dia akan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini wajahnya tampan luar biasa, hampir mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Mus'ab bin Umair di peperangan Uhud, dia terbunuh oleh orang kafir Quraisy karena wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad. Sehingga apa? Ketika mereka membunuh Mus'ab bin Umair, mereka teriak bahwa mereka telah membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena wajahnya ini hampir mirip dengan Nabi Muhammad, sehingga musuh itu ngincar dia. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu warḍah. Ini Mus'ab bin Umair, cintanya sama Nabi luar biasa. Cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini waktu di Mekah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu Mus'ab bin Umair ini orang kaya. Mus'ab bin Umair ini orang yang sangat kaya. Kemudian orang yang sangat tampan Mus'ab bin Umair. Kemudian kalau pakai baju, itu baju yang paling bagus sudah. Nggak ada baju yang lebih bagus daripada bajunya Mus'ab bin Umair. Kalau pakai parfum, minyak wangi, itu parfumnya paling wangi. Nggak ada parfum orang-orang di Mekah saat itu yang lebih wangi daripada Mus'ab bin Umair. Tapi semua itu ditinggalkan karena apa? Karena ikut dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain dan tidak bukan karena kecintaannya Mus'ab bin Umair kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, nangis, ngelihat siapa? Mus'ab bin Umair waktu di Madinah. Setelah Mus'ab bin Umair ini meninggalkan harta bendanya semua untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu satu waktu Nabi lagi duduk, kemudian Mus'ab bin Umair lewat di depannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nangis, sedih ngelihat Mus'ab bin Umair. Kenapa kok bisa sedih? Mus'ab bin Umair ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat nanya, kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Tahukah kalian siapa yang lewat itu barusan? Kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat, nggak tahu ya Rasulullah, itu Mus'ab bin Umair. Terus kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Saya sedih, kata Rasulullah SAW. Aku sedih, kata Nabi Muhammad, melihat bajunya Mus'ab bin Umair, ya, bajunya Mus'ab bin Umair ini kancingnya dari duri. Bajunya kainnya kasar, kancingnya dari duri, diikat gitu. Intinya udah, wah susah deh, luar biasa, ngerti gak? Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu Mus'ab bin Umair ini terkenal dengan pakaian yang paling bagus di kota Mekah. Kalau ada orang pakai pakaian bagus, Mus'ab bin Umair harus pakai lebih bagus dari itu. Saking masya Allah ini Mus'ab bin Umair. Kemudian sekarang dia pakai baju yang kasar, baju yang jelek, kemudian kancingnya dari duri. Jauh, sedih Nabi Muhammad melihat Mus'ab bin Umair. Itu semua ditinggalkan karena kecintaannya Mus'ab bin Umair kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat beliau syahid di peperangan Uhud, dicari jenazahnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nangis melihat Mus'ab bin Umair di peperangan Uhud. Nabi ketika mau mengkafankan Mus'ab bin Umair, kan dikafankan sama bajunya yang dia punya. Ternyata baju yang dia punya itu ya cuma itu aja gitu, nggak punya baju lain selain daripada
yang dipakai itu akhirnya ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kain tersebut. Yang kain itu saking pendeknya itu kalau ditutup di kepala kakinya kelihatan. Kalau ditutup diarahin ke kaki, palanya kelihatan. Ini Mus'ab ibn Umair nangis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan Mus'ab ibn Umair yang dulunya kaya, tampan, parlente, modis, hilang semua itu karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita nggak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Tapi masa iya sedikit daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad kita nggak bisa tiru daripada para sahabat Nabi tersebut. Kita mungkin belum bisa seperti sahabat, tapi ya sedikit harus ada di hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan di antara bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad yaitu duduknya kita di sini untuk mengingat sejarah Nabi Muhammad dan untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal kecewa orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarani, kita sering dengar namanya Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in, padahal hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi beliau nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Uwais. Karena apa? Karena beliau ini punya ibu yang sudah tua, lumpuh. Nggak ada yang jaga ibunya selain Uwais Al-Qarani. Jadi dia nggak bisa untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarani ini tinggal di negeri Yaman. Ketika itu Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Uwais ini sering dengar namanya Nabi Muhammad. Belum pernah lihat Nabi Muhammad. Sering mendengar namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengar nama Nabi Muhammad, Uwais jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap dengar nama Nabi Muhammad, kecintaannya bertambah kepada Nabi Muhammad. Sampai setiap hari ini Uwais Al-Qarani yang di pikirannya ini hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari semakin bertambah kecintaannya Uwais Al-Qarani kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika beliau mau pergi ke Madinah untuk berjumpa Nabi Muhammad, dilihat ibunya nggak ada yang ngurus. Ibunya sakit, ibunya larang dia untuk pergi ke Madinah karena takut nggak ada yang ngurus. Uwais terpaksa mengikuti keinginan ibunya. Tapi semakin hari kecintaan Uwais Al-Qarani semakin memuncak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia beranikan diri untuk izin lagi kepada ibunya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya izinkan Uwais Al-Qarani. Ya Uwais, boleh engkau pergi ke Madinah ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat, kata ibunya Uwais, dengan syarat begitu engkau sampai di kota Madinah, hari itu juga engkau pulang ke Yaman. Gitu. Ini Yaman Madinah ini jauh, bisa 1000 kilo lebih. Waktu itu belum ada kendaraan, jalan kaki. Ini Uwais jalan beberapa bulan untuk sampai di kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanan berat, tapi ditempuh oleh Uwais Al-Qarani karena apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jalan berbulan-bulan untuk sampai ke kota Madinah agar dia bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di kota Madinah, dia cari tanya-tanya rumahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sampai di rumahnya Nabi Muhammad, dia ketuk pintu rumahnya Nabi Muhammad, kemudian dibukakan oleh salah satu istri beliau, dan dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ada di rumah, bukan di rumah aja, di kota Madinah nggak ada. Beliau lagi keluar untuk berperang melawan musuh. Yang mana perjalanan perang itu lama juga gitu, bisa makan waktu berbulan-bulan. Kemudian Uwais Al-Qarani teringat dengan pesan ibunya, kalau sampai di Madinah nanti hari itu juga harus langsung pulang. Padahal Uwais pengennya nunggu, tapi dia ingat kepada ibunya. Akhirnya hari itu juga Uwais Al-Qarani
pulang ke negeri Yaman, melakukan perjalanan berbulan-bulan yang sangat bahaya perjalanan tersebut. Sampai di kota Yaman, di kampungnya, di rumahnya, Uwais nggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa Nabi Muhammad tidak tahu hal itu? Nabi Muhammad tahu kedatangan Uwais ke rumah beliau, walaupun beliau tidak ada di rumahnya. Dan Nabi Muhammad SAW mendoakan Uwais Al-Qarani. Dengan hal itu Uwais Al-Qarani derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW nyuruh, memerintahkan kepada dua sahabatnya, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dipesan sama Nabi Muhammad, nanti kalau kalian ketemu dengan seorang pemuda Yaman yang bernama Uwais Al-Qarani, kalian minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Kalian minta doa, mintakan ampunan kepada Allah lewat doanya Uwais Al-Qarani. Mulia benar derajatnya Uwais Al-Qarani. Karena apa? Karena kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, ismuhu masyhurun fis sama wa majhulun fil ardh. Namanya masyhur di langit, namanya terkenal di langit, tapi di bumi nggak ada orang yang kenal Uwais Al-Qarani. Ini berkah apa? Berkah cintanya Uwais Al-Qarani kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia yang punya kecintaan kepada Nabi Muhammad, pelepah korma. Ketika Nabi Muhammad awal-awal di Madinah, awal-awal sampai di kota Madinah, ketika itu perintah awal-awal perintah salat Jumat, ya kan? Nabi SAW waktu itu di masjid beliau belum ada mimbar, cuman ada pelepah korma buat sendernya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau khutbah itu bersandar di pelepah kurma itu tadi. Nah, ketika para sahabat membuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad, maka digantilah pelepah kurma ini dengan mimbar tersebut. Nah, ketika Nabi SAW khutbah di mimbar, ini pelepah kurma ditaruh di pojokan masjid. Tiba-tiba Nabi SAW dan para sahabat yang ada di Masjid Nabawi tersebut mendengar rintihan, tangisan dari sesuatu yang gak ada orangnya. Jadi mendengar suara tangisan kerinduan. Ketika dicari-cari dari mana asal suara tangisan tersebut, ternyata didapati suara tangisan tersebut berasal dari pelepah korma yang biasa dijadikan sandaran oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi samperin itu pelepah korma tadi. Nabi hampiri pelepah korma tadi, diusap-usap pelepah korma tadi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian suara tangisan tadi semakin pelan dan hilang. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa ya Rasulullah? Itu pelepah korma tadi menangis, kenapa ya Rasulullah? Ternyata ini pelepah korma menangis karena dia sudah tidak dijadikan sandaran oleh Nabi Muhammad SAW. Sedih ini pelepah korma. Karena apa? Tidak bisa disenderin oleh Nabi Muhammad lagi. Nangis pelepah korma. Tapi apa kata Rasul SAW? Wahai pelepah korma, engkau pilih mana? Engkau pilih aku tanam engkau di kota Madinah ini, di dekat masjidku ini, dan engkau akan berbuah yang buahnya itu bisa dinikmati olehku dan oleh orang-orang di Madinah. Atau kata Nabi Muhammad SAW, atau aku doakan agar engkau tumbuh nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buahmu nanti di surga bisa dimakan olehku dan orang-orang muslimin yang ada di dalam surga nanti. Karena apa? Kecintaannya pelepah korma ini kepada Nabi Muhammad. Akhirnya pelepah korma tadi minta nemenin Nabi Muhammad SAW di surganya yang abadi nanti. Benda mati aja dapat keberkahan, dapat doanya Nabi Muhammad, tidak dikecewakan oleh Nabi Muhammad.
apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang punya iman, yang setiap hari bersalawat kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi ayo sama-sama kita keluar dari majelis yang mulia ini, kita keluar dari acara yang mulia ini, kita niat dalam hati kita untuk apa? Untuk belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara banyak salawat kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, memuliakan, mencintai sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan dianugerahi cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pasti akan membalas cinta kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Hada minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.